Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di dalam rehat hari ini, yaitu renungan hari Jumat yang dilaksanakan oleh GBI Ruko Geraha Niaga. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih kalau kami bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus bukakan kami semua Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ketemu kembali dalam acara rehat hari ini. Yang saya beri judul adalah libatkan Tuhan Yesus di dalam mengambil keputusan. Dengan nats Yakobus 4 ayat 13-17. Di dalam menjalankan kehidupan kita ada dua tipe manusia yang ekstrim. Yang pertama adalah tipe orang yang dalam mengambil keputusan itu mengalir seperti air. Kalau dia orang percaya, seakan-akan dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Seakan-akan. Tapi sebenarnya biasanya orang seperti ini yang hidup tanpa rencana adalah orang yang dengan tipe yang boleh dikatakan secara negatif yang kurang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah orang yang penuh dengan perencanaan. Sampai sedetil-detilnya dia rencanakan setiap langkah yang dia mau putuskan, setiap rencana dia. Orang seperti ini pada umumnya hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, kurang mengandalkan Tuhan. Dalam membuat keputusan, kalau kita ingin keputusan kita menjadi suatu keputusan yang baik, terutama di mata Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harusnya selalu melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita, mulai dari awal perencanaan kita, dalam proses perencanaan kita, dan setelah keputusan kita terjadi, kita tetap melibatkan Tuhan Yesus di dalam setiap keputusan orang percaya. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu, sebagai orang percaya, kita harus penuh dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan segala sesuatu kalau kita menyerahkan kepada Dia. Kita bisa baca dari Efesus 1 ayat 19. Di sini dikatakan bahwa Allah dapat menyatakan rahasia kehendak Allah kepada kita kalau itu sesuai dengan kerelaannya. Apa yang kita lakukan kalau sesuai dengan kerelaan, karena dari semula Allah ini sudah punya rencana. Di dalam Yesus Kristus Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan kita, punya rencana yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah ada proses pembelajaran. Caranya adalah izinkan Tuhan untuk mendekatkan diri kepada diri kita, sehingga kita mengerti apa isi hati Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan, kita punya kepekaan sendiri terhadap keinginan Tuhan. Artinya kita membuat fondasi di dalam kehidupan kita, fondasi yang baik, yang selalu berserah kepada Tuhan. Dan dalam mengambil keputusan, janganlah kalau kita mau mengambil keputusan besar, mendadak kita desak, Tuhan, saya mau mengambil keputusan ini, bagaimana Tuhan? Tuhan tentukan apakah saya ke kiri, ke kanan? Tidak, Tuhan kita bukan ban serep yang hanya kalau kita butuhkan sebagai cadangan, kita langsung berseru kepada Tuhan. Bukan itu, tapi kita tanamkan fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Selalu kita dekat dengan Tuhan. Kemudian berikutnya adalah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita mempunyai hati yang lebih jernih dalam mengambil keputusan. Maka kita lebih mengenal apa itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita lebih mengenal juga, bukan hanya kita mengenal Tuhan kita, tapi kita juga mengenal siapa diri kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam mengambil keputusan. Apakah ini suatu kebutuhan? Apa ini suatu kemauan, hanya kemauan kita? Ataukah ini perasaan kita saja? Atau dorongan dari Roh Kudus? Nah, karena itu kita harus dalam mengambil keputusan, walaupun kita sudah serahkan sama Tuhan, tidak ada garansi 100% berhasil. Karena semua tergantung dari kerelaan Tuhan kita. Kemudian juga kenapa kalau saya sudah berdoa sama Tuhan,
Tapi kok ternyata tidak terlalu berhasil. Karena Tuhan ingin kita tetap berserah kepadanya. Sehingga kita serahkan semua. Pada saat kita kesulitan, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan bisa dipercaya. Kalaupun kita gagal, tidak akan fatal. Semua rencana kita, semua keputusan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak akan gagal fatal. Karena kita tahu, kita lebih mempunyai kepekaan sendiri. Kita dapat mengetahui bimbingan Roh Kudus untuk hidup kita. Dan kita lebih berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita baca dari nats kita, Yakobus 4 ayat 13. Bapak Ibu dapat baca sendiri. Di sini pada ayat ke-13, orang seperti ini, orang yang mengatakan dia punya rencana ini dan itu, orang seperti ini punya rencana, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan kekuatan dari dirinya sendiri. Kemudian ayat 14, Tuhan mengatakan dari ayat ini, kamu tidak tahu apa yang terjadi dan arti hidupmu, apa yang akan terjadi besok. Karena hidup kamu ini cuma seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ayat ini menunjukkan betapa ketidakmampuan manusia tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Dapat kita baca dari Matius 6 ayat 33, Tuhan memerintahkan kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah, baru beserta kebenarannya. Maka Tuhan akan memberikannya semua kepada kita yang terbaik. Roh Kudus kemudian kita bisa baca dari Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus akan memberitahu hal yang akan datang. Sesuai dengan kebaikan Tuhan, kebaikan yang Tuhan rencanakan, takaran iman yang kita miliki, tidak secara gamblang diberitahu supaya kita tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Bila kita dekat dengan Tuhan, pikiran kita akan menjadi lebih jernih di dalam mengambil setiap keputusan. Dan jangan juga dalam kita mengambil keputusan kecil, misalnya Tuhan saya harus bangun jam berapa, Tuhan saya harus buka pintu atau buka jendela dulu. Nah, hal ini kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, pikiran kita sudah dijernihkan oleh Tuhan. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak perlu ditanyakan Tuhan lagi, kita sudah tahu bagaimana kita harus mengambil keputusan. Bila kita dekat dengan Tuhan, pikiran kita akan menjadi lebih jernih di dalam mengambil setiap keputusan. Keputusan kecil terutama kita akan peka. Apa yang layak untuk kita lakukan, apa yang baik di mata kita dan di mata Tuhan terutama. Jadi janganlah kita bertanya atau mendesak Tuhan dalam keadaan kita mau mengambil keputusan besar. Kita mendesak Tuhan. Tuhan, tunjukkan saya rencana saya dalam mengambil keputusan ini. Harus dalam waktu secepatnya, bukan. Tuhan kita bukan memerintahkan Tuhan kita menganggap Tuhan kita cuma sebagai cadangan saja, bukan. Tetapi Tuhan adalah yang utama, yang harus kita utamakan di dalam mengambil keputusan. Kemudian kita lihat dari kemudian kita juga harus membuat fondasi di dalam hidup kita. Fondasi hidup yang baik. Artinya walaupun kita tidak dalam mengambil keputusan besar, selalu kita izinkan Tuhan untuk mengisi hidup kita. Dengan apa? Dengan doa, dengan baca firman Tuhan. Sehingga pada saat kita harus mengambil keputusan besar, kita tahu. Karena kita sudah jernih pikiran kita Tuhan sudah arahkan. Kemudian ayat 15. Jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Maka ini artinya kita mengandalkan Tuhan di dalam mengambil keputusan kita. Asalkan kita disiplin dan bertanggung jawab dalam membuat suatu rencana besar. Maka kita yakin Tuhan pasti punya rencana terbaik di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 16, kesombongan. Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong, terutama kita orang-orang percaya. Kemudian ayat 17, Allah mempunyai standar untuk hidup orang percaya. Kita harus tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Setelah itu, dari yang baik kita harus tahu juga mana yang benar dan mana yang tidak benar di mata Tuhan.
dan terutama apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kita harus merenungkan makna dan tujuan pada saat kita membuat perencanaan dalam kita mengambil suatu keputusan. Yang kedua, buatlah fondasi di dalam hidup kita yang kuat. Sehingga kita selalu mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita melalui doa dan baca firman Tuhan. Sehingga kita seirama dengan hidupnya Tuhan, seirama dengan Tuhan. Yang ketiga, tentukan pilihan pertama yang baik dan benar. Yakin walaupun tidak 100% berhasil, tapi yakin akan penyertaan Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Amin.